Sebelum saya memulai membacakan cerita horor dari mas-masnya, kita akan mulai dulu. Oke? Berubah. One, two, three, four, five. Iya. Dia udah opening. Opening? Iya. Apa? Iya. Kowe, aku ya. Lu dulu. Halo, selamat malam. Serem amat. Ya kan kita temanya serem-sereman ceritanya. Biasa aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam selamat datang di channel YouTube-nya Sekte Malam Jumat. Di sini kita Kaku amat ya. apa ya? Oke, ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sekte Malam. Jumat. Oke, kenalin dulu deh. Lu siapa? Iya. Nama gua Rizky, biasa dipanggil Manga. Nama saya Mas Alek, asal Argentina. Nama gua Gusti Randa. Panggil aja Om Gusti. Gusti Allah. Oke. Kita tuh mau ngapain sih, Ngap? Jadi kita mau podcast. Podcast. Mau cerita-cerita ini. Jadi apa? Opo? Konsepnya itu ini. Opo? Jadi mewadai bagi orang-orang yang besar tapi takut setan. Kok Kita curhat? ngumpul. Besar apanya yang besar? Jadi gede doang tapi takut setan dan banyak kan. Ya intinya perkumpulan 3 mas-mas ini sebenarnya takut setan semua. Cuman gaya-gayaan aja nih. Begini nih. Ya, jadi konsepnya kita mau coba bacain cerita-cerita dari teman-teman ya. Cerita-cerita mistis, spiritual atau horor, apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang Mistis. mistis lah, semacamnya bisa disebut itu. Goib. Kita bisa bacain. Dan nanti cara-cara kalau mau ngirim cerita nanti kita kasih tahu. Ya, share Ini di link. jelasin dulu deh. Kenapa sih namanya Sekte Malam Jumat? Because Asik, Mika. video kita tayang itu di tiap malam Jumat. Asal muasalnya. Asal muasalnya Mali. Oh, muasal-muasalnya. Jadi kita itu bertiga memang sebenarnya temen hobi motoran bareng. Ceritanya begitu. Jadi saking sering ngumpulnya, makanya kita punya satu hobi. Jadi Balik lagi, hobi lagi motoran. Ulang-ulang mulu. Kita satu hobi motoran. tapi Yang takut sama setan. punya hobi motoran. takut sama setan, gede doang. Tuh. Badannya pada gede. Gue sih kecil sih. Iya. Terus Sering kita ngumpul. ngumpulnya di Argentina. Liverpool. Cambridge. Cambridge Depok City. Gitu. Enggak, sekte. Kenapa dikasih nama sekte gitu? Sekte. itu kan kalau di secara apa ya? Kalau baca di Google tuh Sekretariat. sekretariat itu sekre. Sekte. Sekte itu kayak semacam aliran atau perkumpulan yang soal agama, politik dan lain-lain yang bisa dibilang menyimpang. Ya. Ya nggak sih? Ya. Kita sekte itu oke lah, bisa dibilang kita bagian kecil dari komunitas kita ya. Iya, betul. Yang tadi di motor kan? Iya. Itu frekuensi, cuman nggak ada hubungannya sama motor. Iya, Nggak ada. melenceng jauh. Menceng, kita Jauh, tuh hobinya menceng. main PS, ya
Ya ngopi, ngobrol, Ngopi, minum. Dikarenakan Mabuk- kita sering mabukan. pulang malam juga kan, sering lihat kejadian-kejadian aneh di pinggir jalan. Entah Ada itu aja. apa, putih-putih lewat, tahu-tahu kan. Nah kayak kemarin tuh si Ipin, lu udah tau ceritanya belum soal si Ipin? Belum. Nah, iya Nah sih. kemarin tiga hari Iya, lalu iya, ya? betul. 3 hari lalu si Ipin baik pempes nih dari sini jam 2 udah ada semi-semi gerimis dikit lah. Nah, udah tuh dia keluar jalan, tutup gerbang Jalan nih, kaki. mau masuk ke dalam. Si Ipin tiba-tiba WA, merinding gue di pohon pisang, tiba-tiba ada yang gerak, Wanjay. langsung kabur gitu. Lari Gue pasti. Gue tadi mau tidur jadi mikirin, Ngibrit sih Pin pasti. nyebrit orang dia ngomong langsung lari, cuman dia nggak berani lihat. Payah berarti payah. Nah, lu mau episode pertama udah kasih begitu, jiper juga. Iya. Jadi kok lihat-lihat kayaknya lu tegang banget tuh. Nggak tegang sih. Itu entah itu pohon pisang yang gerak-gerak, ada kucing atau apa. Ya, Atau positive Ipin yang thinking aja, gerak-gerak. mungkin ada setan. Iya. Atau Ipin yang gerak-gerak. Enggak sih. Tapi katanya pohon doang yang gerak, dianya nggak gerak. Iya, enggak, jadi cuma satu pohon doang. Kan di situ ada beberapa pohon pisang tuh. Cuma satu pohon itu yang goyang, kata Ipin. Gitu. Iya, iya. Ya berhubung ini bulan Ramadan, jadi kita agak berani ya. Karena kan katanya kan dikerangkeng syaitonnya itu. Itu kan katanya. Kan setan yang dimaksud menurutnya setan yang ada di diri kita, Os. Iya, bukan yang setan di berkeliaran. luaran. Ini buktinya samping gua masih ada setan. Nah, Syaitonnya rojim. oh ya, untuk yang mau puasa, selamat berpuasa. Menunaikan ibadah Selamat puasa. menunaikan ibadah puasa, semoga Ya. tamat 30 hari sampai Lebaran. Amin. Amin. Semoga amal ibadahnya diterima. Goblok, itu kan belum meninggal. Mau meninggal ya, salah gua. Dan jangan lupa kalau siang-siang bawa motor, jangan belok sendiri setengah ke warteg. Nah, itu biasanya. paling Gue punya temen penting. tuh, gue punya teman kita juga sih. Siapa? Adalah, gue nggak mau nyebut merek kalau itu Mr. X. kalau itu si Ojan, gue nggak mau bilang kalau itu Ojan ya. Ikan udah ngomong. Datang ke sini siang-siang, Om di mana? Di rumah. Gua sono ya, ya merapat. Datang dia, bawa Bukber. cola. Bukber. Batal bareng. Ih bener bukber sih. Baber. Baber. Batal bareng. Oke, Lanjut. lanjut kita ke. Sesi yang pertama. Oh ya, ini episode pertama. Ya, betul. Kita bacain cerita dari teman kita sendiri ya. Ya. Kita nggak usah sebut namanya, nggak usah sebut juga kantornya. karena Disamarkan. Nah, kita samarin juga. Terus untuk yang tempat dia cerita tuh jangan disebut juga, Yos. Betul. Ya, karena menurut dia request sih, karena dia masih kerja di situ katanya. Ya, Ya. nanti kalau kita ceritain, malah Takut nanti pada keganggu. di situ. Ya. Betul, betul. Ganggu. Silakan. Jadi Oh ya, ceritanya. sebelum kita mulai, kita punya ritual sendiri, Os. Untuk bacain cerita. Oh Iya, iya. betul. Oke, sekarang kita Oke. gambarin dulu nih siapa yang mau cerita. Ya. Gembreng. Oke, cerita. Hey. Mas Alek yang Oke, mulai bacain. cerita. Sulap nggak? Sulap lu nggak? Nih, sebelum saya memulai membacakan cerita horor dari mas-masnya, kita akan mulai dulu. Oke? Berubah. Anjing. Anjing. Tara. Set. Lah. Oke, kita mulai acaranya. Acara bacain dulu lah. opo? Oke, kita akan mulai membacakan cerita dari teman kita. Ya. Mr. Blacky, sebut saja Ya, Mr. Blacky. Betul. Dia mempunyai cerita mistis di tempat dia bekerja. Ceritanya apakah? Ini saya bacakan ya. Yo. Dipencet Malam. dulu itu lu, Chat dipencet dulu. Nah. Nah, Ini ya. apa ya? Jadi sebelum saya bacakan ceritanya, Ya. mungkin kalian bisa ambil kopi, gorengan, sambil sebat, jadi biar PW dengerinnya. Mayus. Tar dulu.
Untuk yang mau ngirim cerita, Ya. silakan follow IG kita di Sekte Malam Jumat. Jumat. Ada di sini. Link. Linknya ada di Deskripsi. bio kita. Silakan dicek. Nanti ada Google Form di situ. Follow ya. Di follow juga, di Share ke teman-teman share kalian. juga. Jangan lupa subscribe juga. Ceritanya bisa di share nanti di formnya itu. Nanti kita bacain kalau memang menarik. Tapi kayaknya sih pasti menarik lah. Bebas buat siapa aja. Bebas siapa. buat siapapun. Mas-mas, mbak-mbak, Kalau memang adik-adik. mau disensor namanya, tempatnya dan lain-lain, silakan di By request request. aja, by request. Oke, silakan Os. Oke. Ayo Mas Alek. Jadi ceritanya adalah malam Om Sekte Malam Jumat. Malam. Sebelumnya nama saya disensor aja ya. Ya, Atau biasa dipanggil aja Black. Masnya, jadi disamarkan nih namanya, kamu disebutin. Dan tolong disensor juga ya kalau ada nama tempatnya. Oke deh. Siap. Karena saya masih dari sini. Oke, siap Mas. kenapa? Karena dia masih kerja di sini. Oh, Takutnya iya. nanti nggak pada datang, ketakutan. Iya, benar. Gitu. Jadi nanti dimarahin bosnya. Ya, kunci Bosnya kan lagi. kowe. Dan di sini ceritanya langsung aja ya Om. Cerita ini saya tulis berdasarkan cerita nyata yang pernah saya alami. Fakta guys. Dan memang percaya atau nggak percaya, kita akan selalu berada di persinggungan dua alam di kehidupan ini. Betul. Tuh. Beberapa kejadian mistis yang pernah saya alami dan tidak pernah saya kira sebelumnya di kantor tempat saya bekerja. Karena siapa sangka kantor yang lari mati. Waduh, mati. Belum Sampai mati. mana ini? Siapa sangka? Siapa sangka? Siapa sangka? Mana siapa sangka? Itu di atas. Mana sih? Yo, karena siapa sangka kantor yang berada di jalan yang cukup terkenal di Kita Jakarta. pegang-pegang aja Os gini Os biar nggak itu. Oh iya. Karena siapa sangka kantor yang berada di jalan yang cukup terkenal di Jakarta Selatan ini ternyata ada sisi mistis yang saya alami. Wah, makin malam makin serem nih. 2014 berarti udah berapa tahun nih? Lama ya. 6-7 tahun yang lalu lah. Tahun yang lalu ya? Enggak lah, ini 2023. 2014 ya? 2000 9 tahun yang lalu. ya, tahun. udah cukup lama. Awet juga nih orang kerja. Iya. 2014 adalah tahun pertama saya bekerja. Rumah 2 lantai yang Mati lagi layarnya. iya nih. Makanya pencet tuh. Rumah 2 lantai yang memang dijadikan kantor ini ternyata sudah dibeli dan berdiri pada tahun 90-an. Tidak ada kesan seram atau aneh pada kantor ini selama pertama kali datang dan bekerja. Jumlah karyawan pun bekerja di sini tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 70 orang di bangunan pertama ini. 70 berarti lumayan, nggak sepi-sepi amat ya. Iya, rame lah. Berarti Saitonnya ini nggak ada takut-takutnya nih. Padahal siang-siang nih. Nah, kurang ajar nih. Kamu bisa di zoom. Mau bisa di zoom. Iya. Iya. Terus Kembali ke cerita. Namun kantor ini memang dikhususkan untuk marketing office. Marketing office itu berarti pemasaran ya berarti ya. Marketing. Bukan marketing ya. Markipung. Ada lagi kantor satunya di jalan yang sama hanya berpisah beberapa blok rumah. Blok rumah. Di kantor kedua ini baru deh kelihatan banget bangunan jadulnya. Berarti ini ceritanya ini kantor kedua kayaknya nih. Karena bangunannya jadul. Nah, terus difungsikan untuk area gudang sekaligus kantor distributor. Bangunan kedua ini juga digunakan untuk lahan kami berolahraga. Ya. Olahraga apa dulu nih? olahraga. Ya, olahraga. Oh, Pikirannya jadi kemana-mana. Cerita serem nih. hari, bulan, dan tahun berjalan tepat tahun 2015. Setahun kemudian berarti Ya, setelah dia menempati Setelah tempat tersebut. saya, betul. Ternyata saya mulai mendengar beberapa cerita dari teman-teman senior tentang cerita mistis dan aneh di kantor ini. Mulai dari semriti yang sedang jaga Security. semriti. Iya weh, atur. Lantai atas dibangunkan pertama hidup padahal belum lama. Capek banget. Security baru saja Semriti. rolling. Security.
Ya, security. Baru saja rolling untuk cek setiap ruangan pada jam malam jaga malam. Apa sih? Iya jaga malam, Iya, maksudnya jaga jadi malam. siang. Ya, shift pergantian shift biasanya kalau Pak security itu. Ya. Ya. Kok lu tahu Tahu. alumni? Iya. Ini dulu bekas kamera saya. Lalu ada cerita karyawan di gudang di bangunan kedua yang selalu lembur melihat sosok wanita baju merah. Waduh, Butuh. kebaya merah. Baju merah ya, wah. Jadi traveling nih. Sebuah partai kah? Iya. Waduh, jangan ke situ dulu dong. Video pertama nih. Jangan. Yang pertama langsung somasi. Video pertama nih. Kalau saya nangkepnya merah-merah itu yang itu loh, Kebaya. kebaya merah itu loh. Tanggung jorok. Yang pernah viral pada masanya. Lanjut kembali ke cerita. Laptop. Mana tadi? Ya. Nah ini. Lalu ada cerita karyawan gudang di bangunan kedua sedang kerja lembur melihat sosok wanita baju merah di dalam mobil operasional yang sedang duduk. Walah, berarti tahu-tahu mak petungul gitu kan? Iya, Di dalam nongol. mobil, wah. Jancuk. Mbak E ngapain di dalam mobil nih? Apa ada tempat yang lain ini? Apa dulu kejadiannya di Kan mobil? setaran. Ayo. Apa mbaknya ini mau ini? Oh. Ini. Oh. Ini udah baca. Jalan malam. Udah. Nah, lanjut. Padahal posisi mobil itu diyakini sudah terkunci dan tidak ada karyawan wanita lagi di sekitar lokasi. Nah kan setan malih bisa tembus biasa sih. Ya iya, Nah iyo ini. ilmunya tinggi. Ya pakai dikunci. Mendengar cerita tersebut membuat saya jujur mulai merasa parno karena sedang kejadian itu saya konfirmasi ulang ke sumbernya dan ternyata benar. Jadi dia klarifikasi tuh. Iya, pasti tanya-tanya benar nggak sih Bang sih gitu. Jadi mas-masnya agak kepo ini. Memang ada beberapa spot bangunan kedua yang menurut kami semua yang bekerja di kantor itu janggal dan seram. Yang bekerja di kantor ini sebagai IT di kantor ini. Wah. Dan tidak jarang sering pulang larut untuk mengerjakan pekerjaan atau sekedar ngobrol dengan teman-teman di divisi lain. Dan kadang kita sering main game bareng. Mobile Legend tuh paling. Mobile Legend paling ya? Yuk. Iya. Belum tentu. Mobile Legend. Lanjut. Terus ini, kami memang tidak semuanya pulang on time. Kadang masih suka nongkrong dulu di kantor untuk download film atau dan lainnya. Wah, Cap. film apa nih masnya nih? Film Bahaya apa nih ya? masnya nih. Film apa mas? Lalu ada satu kejadian di mana teman saya Eko, nama samaran, dari divisi lain ke toilet. Waktu itu jam 7 malam. Jam 7 malam itu berarti belum malam-malam Belum banget ya. malam-malam Masih oke lah, Sore masih lah, banyak ya. kehidupan lah. Masih pada dandan lah. Iya. Dia menceritakan bahwa pada saat ke toilet dia berpapasan dengan teman dari divisi lain, namanya Ira, Mbak Ira. Mbak Ira, sehatkah Anda? Oke. Lalu menyapalah dia ke Ira, namun si Ira tidak menjawab dan hanya melirik sinis. Melirik sinis. jutek amat. Tanda-tanda ini. Pada saat itu kebetulan saya sedang di kantor, sedang main game bareng teman saya Rio. Ini semua yang saya sebutkan itu nama samaran ya. Jadi buat ini. Tapi bukan Rio Dewanto kan nih? Bukan. Ini Rio Cikiber. Lalu datang Eko selesai dari toilet dan menceritakan kalau papasan sama Ira, tapi dia sombong banget katanya. Rio mendengar itu kaget dan langsung komen kalau si Ira hari ini nggak masuk karena lagi cuti. Kebetulan mereka, ya ternyata dia lagi cuti. Nah lu, Wah makanya ini tanda-tanda nih. tanda-tanda opo? Ya itu antara Ira bener apa Ira yang lain ini, atau yang tadi mbak-mbak merah itu loh. Iya, jadi Menyamar gitu. Sontak Eko juga kaget langsung menceritakan dengan jelas kami berdua kejadiannya. Ini cukup membuat kami bertiga kaget. Rio langsung inisiatif telepon Ira untuk konfirmasi dan ternyata benar dia cuti. Walah. Padahal masih jam 7 ya. terus opo itu? Makanya ini Istilahnya double ganger. Iya. Double ganger. cloning. Kami bertiga jujur merinding dan langsung bergegas berberes pulang. Sebelum pulang kami bertiga ke pos security dulu untuk menceritakan hal tersebut tadi. Dan security rupanya sudah nggak aneh karena beliau juga beberapa kali mengalami kejadian aneh. Nah biasanya tuh memang sih pengalaman saya tuh kerja hampir di tiap
office itu pasti ada penunggunya, dan itu biasanya itu mereka udah akrab sama security, benar nggak? Iya. Ya kan? Karena security kan hampir 24 jam lah di situ. Iya, Iya. temennya. Ganti-gantian. Iya, kadang itu suruh laporan bosnya itu foto di sana, Iya, lantai karena atas kan sendiri. Ingin tahu keadaan lah. Ngecek lokasi keliling sendiri berdua. Iya, tahu-tahu ngecek lorong bedundu mbaknya noleh sambil melet. Bahasa opo bedundu. Ini yang nonton bukan orang Jawa aja loh ini. Iya, piye sih? Kan lanjut ya. Ya. Kejadian masih berlanjut di tahun 2016. Saya lanjut. Jut. Yang memang menurut saya ini menjadi petanda bahwa memang makhluk astral ingin menunjukkan eksistensinya kalau mereka memang ada dan Ya, hanya ada. atau hanya sekedar perkenalan. Ya, mungkin biasanya begitu. Biasanya yang ditampakkan itu biasanya anak-anak baru. Biasanya ya. Biasanya ya. Biasanya gitu. Kalau misalkan yang orang baru itu tidak kuat pasti kesurupan. Gitu. Lanjut. Pada saat itu saya ingat betul bahwa saya dapat tugas untuk mengawasi tukang yang melakukan instalasi kabel jaringan karena memang pada saat itu kantor kami sedang dilakukan renovasi di gedung satu ini. Saya dan Ferry, nama samaran, teman satu divisi dapat tugas untuk mengawasi pengerjaan instalasi. Tukang berjumlah 3 orang, 1 orang di dalam plafon kantor, 2 lainnya di bawah untuk menarik kabel. Nah, gitu. Teknisi. Ya, betul, narik-narik kabel. Berarti itu teman saya aja juga tuh yang apa? Lunjung-lunjung. Pekerjaannya narik-narik kabel itu. Tapi gajinya gede, si julung-julung itu. Mas. Iya. Itu. Itu kerjanya begitu, narik-narik kabel. Yo. Kabel-kabel ini. Kabel Apa? pancing tuh dia. Kabel optik gitu. Nah, terus ya, lanjut ya. Jut. Saya dan Ferry saat itu duduk di ruangan sembari melihat tukang yang sedang bekerja. Tukang opo? Ngayam. Yang tadi Tadi Oh. tukang itu, kabel. iya kabel. Tukang mie ayam. Kondisi ruangan remang-remang karena belum semua lampu dinyalakan. Berarti masih remang-remang, itu menambah suasana Angker. horor. Kalau bahasa Inggris itu apa? Scary ya. Scary. Horor. Kami duduk membelakangi jendela yang kalau kita buka jendela itu area terbuka untuk pantry dan toilet di ruangan sebelah. Kita duduk santai lalu kami menoleh bersama karena dari balik jendela terdengar suara ketukan. Wah, itu biasanya langsung dek gitu, merinding. Mendengar itu kami sempat berpandangan sesaat. Dan saat bicara, apa itu Fer? Nah pasti gitu kan, refleks kan biasanya kan. Apa itu saling lihat-lihatan kan? Apa itu? Apa ya? Apa ya? Ada orang nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah terus Ferry langsung bangun dan tanpa rasa curiga langsung membuka tirai jendela kantor yang hanya ditutupi kain bekas spanduk. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Sian amat tuh kantor, tirainya bekas spanduk. Maka ini pasti si Ferry ngibrit nih pas ini. Ini tuh kantor apa warung pecel, Os? Kantor ini mungkin spanduknya bekasan apa gitu. Bekas pecel. Iya. Lalu kami agak merasa aneh namun mencoba positive thinking, mungkin suara apa gitu. Tak berserang lama, suara ketukan dari jendela kembali terdengar. Kami berdua lagi menoleh ke jendela. Itu ceritanya. Serem juga tuh. Saya sudah mulai merasa merinding karena memang area di balik jendela itu gelap. Tanpa pikir panjang, saya langsung bergegas pindah tempat duduk. Namun Ferry bergegas mengambil tukang yang sedang bekerja di area luar untuk meminta menemani ke atas pantry belakang kita mengecek ada orang atau tidak. Berarti Mas Henry takut ini. Jadi itu apa? Dia inisiatif ke bawah minta mas-mas tukangnya itu untuk nemenin gitu kan. Pasti takut lah gitu kan. Merinding. Nah, lanjut. Saya melihat Ferry berjalan bersama tukang untuk mengecek ke area belakang, mengikuti mereka sembari jujur. Memang firasat sudah tidak enak. Nah, biasanya kalau firasat tidak enak ini biasanya ini apa? Bulu kuduk merinding Ya, tuh. betul. Agak merinding gitu kan Ya. rasanya. Disco, merinding disco. Iya. Gereng-gereng gitu loh. Vespa. Lanjut, tiba di lorong menuju pantry, saya langsung tersentak kaget. Jantung berasa berdegup kencang. Karena apa yang saya lihat adalah sosok bayangan hitam seperti jubah namun transparan lewat dengan cepat masuk ke area pantry. Berarti seret gitu kan, sekelebat biasanya gitu kan. Biasanya itu langsung dek gitu kan. Terus ditengok biasanya tidak ada.
tahu-tahu nongol di belakang biasanya. Korban film itu. Iya, di film-film. Ferry dan tukang langsung teriak Allahu Akbar. Itu pasti refleks tuh, pasti udah sangat ketakutan banget pada posisi gitu kan. Siapa yang nggak ketakutan kan? Gue kalau di posisi itu gimana? Lari aku, kabur pasti. Ngibrit. Iya, ngibrit pasti. Lanjut, saya langsung lari ke area ruang tengah mengambil tukang yang sedang berjaga di bawah. Jadi langsung lari itu dia. Kami bertiga melihat jelas dengan nyata kejadian itu sungguh kejadian yang memang menurut saya pribadi itu ada nyatanya. Itu kan, nyata adanya, ding. Lah, apa gitu? Kapan tuh? Itu wah, lewat nih. Nah kan, Tanda-tanda. Lanjut ya. baru cerita. Saya memutuskan untuk bergegas berberes untuk segera pulang, walau kesepakatan kami bersama Ferry itu maksudnya, kesepakatan masnya tadi bersama Ferry maksudnya, dia itu kita lembur sampai jam 9 malam untuk mengawasi instalasi kabel. Karena jadi takut itu berarti. karena ada kejadian-kejadian yang janggal, jadi mereka Cabut. ini mengurungkan niat untuk lembur sampai jam 9 itu kayaknya. Dan lanjut, namun hal itu urung kita lakukan karena tempat bercerita dengan tukang lainnya perihal kejadian itu. Namun seperti tukang yang ada di dalam plafon sebut saja namanya Pak Rohman, punya kelebihan khusus perihal hal-hal seperti ini. Biasanya ini Pak ini biasanya punya pegangan biasanya, bisa Juru kunci. membuka mata batin biasanya kan. Orang pinter lah. Ya, orang pinter gitu kan. Orang pinter minum tut. Mulai. Lanjut. Beliau sempat turun dari plafon untuk menghampiri kita di bawah dan bilang, sudah tidak usah dibahas lagi. Mas berdua, saya dan Ferry, yang mas-mas tadi, narasumber ya, maksudnya di sini ya. Blacky. Ya, boleh pulang aja biar kita kerjain ini bertiga gitu. Jadi menyuruh kayaknya pulang lah biar kita yang handle gitu mungkin ya maksudnya ya. Saya sudah tahu itu siapa yang saya bisa urus kok. Makhluk mati. Maaf. Leher mati. Nah, lanjut. Lanjut, saya sudah tahu itu siapa saya bisa urus kok. Makhluk kayak gitu cuma ingin berkenalan. Nah, ini kece Pak, nih. Iya, Pak Rohman ini udah paham gitu-gituan biasanya. Kece nih. Biasanya itu enggak ada takut-takutnya nih bapaknya ini. Tidur di kuburan juga berani kok biasanya. Iya. Tidur di kuburan. Iya, nggak ada takut-takutnya orang begini nih. Kita mah udah ngibrit ya. Dengan hal itu kami berdua lanjut berberes untuk segera pulang. Namun memang hal tersebut sempat berbayang saat tiba di rumah. Ya pastilah, Mas Black ini pasti kebayang-bayang gitu kan. Pasti. Nggak bisa tidur tuh. Iya. Jangankan lewat tempat gelap, orang dia ngambil motor di parkir pasti tengok dari belakang. Wah. Gitu kan. Oke, lanjut. Wah, ternyata udah cukup tadi sampai yang tadi Pak Rohman suruh pulang itu berarti ceritanya. Udah segitu dulu ya Om. Ada beberapa cerita lagi yang belum di-share, nanti saya share lagi. Terima kasih. Oke, tunggu. Berarti kesimpulannya Mas Black. itu Mas Black, thank Black you. tadi ya. Jadi ada Pengalamannya. beberapa kejadian ya. Pertama tuh mbak-mbak merah, mbak-mbak baju merah. Baju merah. Mbak-mbak baju merah, salah satu kader dari Nah, kan? Baru Baru cerita. cerita. Udah mulai aja tuh. Udah Gedebak berubah aja. Tapi kan ini bulan puasa, masa ada sih? Kucing. Rumahku jauh masalahnya. Nyari opo. Nah, mbak-mbak baju merah ya kan. Terus sama yang di mana sih? Situ di Jakarta tadi. Bukan. Apa? Yang kejadian tuh ada apa aja? Mbak baju merah sama layangan hitam lewat. Hitam Lebat. lewat. Ketok-ketok. Ya, ketok-ketok. Wes. Untung ada Pak Rohman. Yang security itu ngelihat lampu nyalain sendiri ya? Ya, lampunya sendiri betul. Nah, itu mah temennya kali nyalain. Sama spanduk. Kucing itu Wah, ini kucing yang gigit aku kemarin tuh. Kurang kerjaan nih kucing nih. Nah, terus Kok diem? jadi ada kucing. ya kucing ini Terus apa? ya
itu kesimpulannya. Tanggapan kowe gimana? Ya tanggapan saya sih biasanya gitu. Kalau Pengalaman. di kantor sih memang pasti ada Iya sih. pasti ada. Contoh kemarin di kantor saya itu yang sebelumnya itu kan, itu ini. Jadi apa? Anak-anak kecil biasanya di bawah tangga gitu kan. Ngapain main? Iya, jadi kadang itu ada Suara. suara geruduk, anak kecil kayak apa gembruduk gitu loh. Jadi kayak mungkin gembrutut? ya geruduk lari gitu, mungkin main Gemburu, bola gemburu. atau apa ya. Gitu. Cuma di TK enggak ada. Cuma rata-rata itu biasanya titik-titik spot kehororan di kantor itu ya. Biasanya pengalaman saya itu rata-rata di bawah tangga. Oh. Kedua itu biasanya di pantry. Ya, Itu rata-rata pantry, ya, mungkin tuh. yang punya pengalaman mungkin bisa komen di bawah ya pengalaman yang kita alami. Janitor, Ya, janitor juga sama. Terus biasanya Sama itu ruangan meeting biasa tuh. kamar mandi, kamar mandi, mandi. biasanya kamar mandi. Ruang meeting juga ada Ruang biasanya. meeting, iya. Pokoknya yang jarang-jarang disentuh sama orang lah biasanya. iya, tapi padahal toilet sering disentuh loh, kok Ruang masih server, ruang toilet masuk kan Iya, sering toilet. disentuh. Ya karena kan lembab. 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 Oh, Kowe lembab hidup. Iya. Pakai lembab. Kowe lembab hidup. Itu biasanya. Jadi ya memang kantor-kantor itu pasti semuanya punya cita-cita mistis lah. Iya. Pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Sama kantor gue juga gitu. Apalagi kantor yang jarang dibuat Ntar lah kita ibadah. cerita soal kantor. Ya. Jadi apa? Terima kasih buat Mas Black tadi kan sudah Ditunggu buat cerita-cerita teman-teman yang lain. Ya, Langsung aja ke Instagramnya satu frekuensi lagi. Sekte malam Sekte Jumat, malam IG-nya. Jumat, ada di bio-nya, linknya. Di langsung follow ya. Di submit aja. submit. Tinggal ngisi form doang. Sini. Isi form doang. Jangan lupa Cerita. follow, subscribe juga, Ya, like juga, sebarkan. subscribe. Jangan lupa subscribe, komen. Nah, nanti Oh ya, selanjutnya berarti ini kan belum puasa ya. iya. Kita kan setiap hari Kamis dong berarti. Mhm. Nah, nanti kita ada beberapa segmen lain lah selain bacain cerita ya kan. Ya, jadi biar Surprise teman-teman nanti aja kita kasih. ya, jadi Surprise. biar tidak boring teman-teman. Tungguin di channel ini. Tuh. Kita upload tiap malam Jumat. Jadi ini ya Sesuai sama momentum ya. namanya. Sekte malam Jumat gitu. Itu guys. Oke, Oke, balik lagi ke cerita yang tadi. Di Jakarta tuh apa ya? Gue banyak dengar cerita juga sih di daerah-daerah yang mungkin dikira sama orang tuh ini daerah rame nih, daerah yang banyak banget orang kunjungin lah. Iya, bukan kunjungin, maksudnya hampir 24 jam tuh daerah itu tuh hidup gitu. Ya, betul. Contoh lah kayak di Kemang gitu, Ya. ya kan. Tapi beberapa titik itu tuh Mistis. memang kental banget sama aura mistisnya Aura. gitu. Ya percaya nggak percaya, di Antasari aja yang serame itu, Iya. trafiknya makan korban juga. Banyak juga yang Ya kalau makan Gitu. korban mah balik lagi sih, ya percaya Iya nggak kan? percaya. saya nggak percaya. Di terowongan Casablanca kan juga serem ya katanya. Soalnya dulu kan ceritanya, Iya itu tapi membunuh. Iya. atasnya kuburan. Ini kuburan itu ya. Kuburan yang Karet tension. kayaknya nggak ada serem-seremnya tuh kuburan, dilewatin orang malam-malam tuh cuek aja. Ya karena kuburannya ini mewah. Coba kuburannya yang kayak di desa-desa itu kan horor ada. Kuburan mewah tuh gimana? Itu ada ini batu niasnya itu loh. Ya semua juga ada batu batu nias, nisan, batu nias buat dilompatin. Itu maksudnya kalau kuburan di desa-desa itu horor gitu loh, kayak di kampung saya itu wah. Ya kalau Yang di kampung nisan-nisan zaman pasti. dulu tuh yang begitu tuh. Nah, Itu itu. gede batu itu. Nisan bukan nias. Iya. Jadi kan di kuburan itu kan karet kan ini mewah-mewah gitu loh. Jadi kesan horornya itu Kurang. kurang. Kayak yang apa dari Kurang pom bensin Kokas tuh makamnya kan nggak ada, kayak nggak ada pagar gitu. Iya, nggak ada. Nyatu sama trotoar. Iya, betul. Ya, lihat orang Ya apa, sih, udah akrab balik gitu. ya kayak udah biasa aja gitu, kayak biasa. Ya, jadi memang. kayak taman aja. Harus berdampingan. Iya, Iya sih, mendampingkan memang. tos gitu kan, ketemu. Ya, Matane. kayak gua sama lu kan harus berdampingan. Iya. Tinggi windy dasar lalapo. Oke, mungkin
Nggak mau ngomong. Ya. Mungkin tanggapannya Mas Mengep gimana? Vino apa? Vino Bastian. Bukan Kasian. Vino Cikiber. Jadi tanggapannya Ya. piye tadi sama cerita Mas Black itu? Mas Black bunyi apa? Itu mati otomatis. Untuk Mas Black sabar-sabar aja lah. Memang kita harus Bukan hidup nasehatin. berdampingan. Bukan nasehatin Mali. Bukan nasehati. Oh, tanggapan ya? Tanggapan Titani dulu gimana gitu menanggapinya. Tanggapannya Mungkin Masnya jangan pulang malam-malam gitu biar ya nggak bisa. tampain lagi. Kalau disuruh lebur sama bosnya, Ya bosnya suruh nemenin. mana Ya, mungkin. mulai membiasakan diri aja kan. Ya, Tapi biasain kayaknya diri udah aja. bertahun-tahun dari tahun 2015 Ya, tadi ya. iya, seharusnya kalau udah lebih dari 3 tahun udah biasa. Udah merupakan biasa. hal yang Di kantor juga gitu. Di kantor gua malah disebutnya ada namanya sebutan dari orang kantor itu namanya Bella. Apaan tuh? Beda itu siapa? Itu penunggu kantor. Emang namanya Cewek. Bella aslinya? Embuh disebutnya namanya Bella. Oh, anggap aja mawar lah gitu ya. Anak manggilnya Bella. Tapi wadon. Embuh, iya cewek. Bella. Ada beberapa banyak kejadian lah. Sampai kerekam CCTV juga ada. Masa? Tiap kantor sih. Bajunya apa? Orang, jadi kejadiannya kan kalau CCTV itu ngadep ke komputer ya, ke meja-meja Iya. pegawai. Normalnya kalau komputer di kondisi mati atau sleep itu harus digerakin mouse-nya kan, Baru nyala. atau keyboardnya dipencet kan. Ini kondisi sekitar jam 1 atau setengah 2 malam tuh tiba-tiba layarnya hidup, terus Ya. itu kerekam di CCTV. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Nggak ada loh, orang gelap kok. Tapi biasanya kalau di CCTV itu apa penampakannya itu biasanya kayak kursi geser-geser gitu ya. Nah belum Gerak-gerak itu nggak ada? Belum. Kalau di kantor tuh kayak suara ada yang apa nyuci piring Pantry. di pantry satunya lagi kan ada dua pantry untuk khusus staff sama pantry khusus corporate Gue jadi merinding sendiri. gitu. Takut ya. Di kantor Emang gue jarang juga dulu ngaca. dari- Emang jarang ngaca. Gantengan juga gua. Iya. Tanya penonton. Penonton. Jadi gitu ya tadi ya. Itu tentang kampanye buat Mas itu ya. Anggapannya ya udah harus santai, dibawa santai aja. Udah ya. lama juga kan kerja di situ. Iya. Enggak. Mau gimana? Betul. Kalau merasa merinding ajak temennya gitu. Misalkan Masnya mau ngopi gitu kan, Tapi bikin iya nggak kopi. sih kalau misalkan kita tuh kayak takut, ngerasa takut, energi kita kan ke bawa mereka ya nggak sih? Iya. Harus dilawan Justru itu. Semakin takut malah semakin Jadi dingin, katanya. semakin Iya. jadi. Kalau kita tantangin kan biasanya malah Tapi susah karena itu bawaan diri otomatis ya nggak sih? Di Iya, diri kita refleks. mau sok-sok berani juga susah juga. susah orang sebenarnya takut. Tapi gue pernah sosok berani besokannya sakit. Nah, Depan muka lagi. ya kalau kalian pulang pagi jam 3, jam 4 buka pagar ke gerbang, Terutama kunci dia pagar. nih. Terutama dia. Wah, Dia kalau pulang dari sini kan was-was mulu tuh. ya kan kalau pulang nunduk jangan. Iya. Duk. Duk. Jadi pura-pura nggak lihat aja, lempeng baik. Mending lihat lantai. Tahu arahnya kemana tiba-tiba nyebur aja ke got. Jadi biar meminimalisir rasa takut itu ya caranya masing-masing. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang ngerokok-rokok. Nyanyi-nyanyi gitu. malah makin-makin. Nggak mungkin juga lu Kayak nyanyi. yang di video TikTok tuh ya, yang siapa nyanyi itu ada yang balesin. Ya itu. Ya Wah, itu sering tuh. Itu di rumah sakit itu. Ada juga yang Bete ketok-ketok, balas ketok. Iya. Iya, ada yang bilang Tapi assalamualaikum. yang serem ya itu kalau misalkan ada kita ketemu nih atau ngelihat sesuatu terus kita bacain doa. Direvisi sama satu. Si ada tuh setan revisi doa. Bacaan lu salah. Dikeplak ya. Doa makan. Itu ada, Os. Itu ada. Ada. Gue pernah nonton videonya. Dia saking ngeblanknya. Allahumma laka Iya, syukur. bukan. Doa makan kok belum mau Iya, laka baca buka syukur. puasa dia. Orang balik lana. Iya, itu Iya. ada. Allah mau barik lana, kata gue lah gimana sih nih? Ya, Ya gitulah, refleks beda-beda lah. masing-masing ada yang lari, tapi rata-rata itu biasanya lari hibrid biasanya.
Biasanya lari rata-rata. Kalau bisa lari, tapi banyak juga yang Banyak langsung yang bekaku. gitu kan. Kayak ketahan lari nggak bisa. kayak video terakhir yang kau kasih lihat pas kita lagi main PS. Iya. Itu kepikiran, Os. Sampai ini ya, ke bawah-bawah ya. Ada dia ngasih lihat video ada suara nangis gitu Ya, dikira pacarnya. Dikira pacarnya lagi nangis. Pas lihat ada ya Wah, kok langsung merinding ya. Wah, asli karena itu wah asli ngeliat mukanya tuh memang nggak full kelihatan banget ya. Teman apa ya? Bayangan mukanya tuh ya. keinget terus. Mukanya itu waduh. Sampai mau tidur tuh keinget terus. Kayak yang itu video lu juga ngasih unjuk yang di Malaysia tuh. Oh iya itu. Itu paling the best itu. Gokil tuh yang dikejar tentara. Asli. Itu sih bener-bener depan congur jalannya mundur anjir. Ada tentara jalan mundur ngebut lagi. Tapi itu asli ya, bukan editan ya? Asli. Maksud sih? Nggak tahu sih. Tapi itu kayak Petotro di Bintaro itu. Kok Bintaro orang di Malaysia? Malaysia. Kan ngomong Malaysia. Upin Ipin. Ipin sama si Jarjit. 120. Dugong. Oke lah kalau gitu. Kita endingin dulu. Betul, mungkin nanti kalau kalian ada udah saran-saran nonton, ya. atau apa revisi harus kita ngapain, diperbaiki apanya, Komen tolong di aja. komen ya. Karena memang ya namanya kita Intinya kalau kalian punya Video pertama. cerita apapun yang berhubungan sama hal Mistis. spiritual, mistis, horor, mau cerita kalian, teman kalian, saudara kalian, atau keluarga katakannya kalian, katanya atau katanya atau urban legend di daerah kalian atau apa, Yang silakan serem-serem. ceritain ke kita, nanti kita insya Allah kita bacain. iya betul. Dek. Sampai ketemu di hari Kamis depan. Gue Anu, Saya Mas Alek. Saya Ngana. Ngana siapa? Ya Ngana aja pokoknya. Nganggap Cikiber. Saya Cikiber. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.